Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Ainanakma dengan NIM akhir 101. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar pengembangan dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Saya mempunyai soal atau permasalahan, yaitu apa tantangan dan strategi dalam mengelola perubahan nilai-nilai tradisional untuk menjaga keharmonisan dengan nilai-nilai pendidikan Islam pada masyarakat berkembang. Nah, masyarakat berkembang itu kan masyarakat berpindahan dari tradisional ke modern. Jadi dan modern itu kan lebih condong ke media sosial dan meningkatnya teknologi. Kemudian tantangannya menurut saya itu yang pertama ada krisis adab. Terus ada yang lebih mengedepankan kognitif. Itu karena krisis adab kayak dia mengedepankan pengetahuannya, kepintarannya, tapi dia tuh gak sopan. Terus kurangnya SDM untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Kadang kan cuma menanamkan nilai-nilai modern tapi nggak dikaitkan dengan Islam, dan Islam tuh nggak nilai-nilai Islam tuh nggak dijadiin pedoman gitu loh. Terus ada maraknya tren, tantangan kayak kan banyak sekarang platform kayak TikTok, YouTube, WhatsApp pun, Instagram, Twitter yang memudahkan seseorang untuk mengakses berita. Dan banyak juga, apalagi di TikTok, banyak tren, entah tren yang positif atau negatif gitu. Kalau untuk anak-anak gitu kan, mereka mungkin kurang memilih dan memilah karena masih kecil. Dan kalau mereka hanya sekedar ikut tren gitu kan, itu juga termasuk tantangan dalam menyebarkan nilai tradisional, karena mayoritas tantangan itu biasanya lebih mengarah ke Western. Terus ada anak muda yang masih kurang paham dengan tradisinya, apalagi hanya tradisi di daerahnya. Terus menyepelekan nilai-nilai tradisional, karena anak muda kan lebih tertarik hidup dan bergaya seperti orang luar. Kalau yang benar-benar masih menjaga budayanya itu kan jarang. Terus ada manajemen kurikulum madrasah yang kurang maksimal, belum optimal. Kan nggak semuanya kayak di sekolah umum gitu kan, nggak semuanya menerapkan nggak semua yang menanamkan nilai-nilai tradisional juga yang dikaitkan dengan Islam. Apalagi di umum kan pasti sekolahnya tuh menerima berbagai agama. Beda kalau di madrasah. Kalau di madrasah mungkin kan pasti dikaitkan dengan keislaman, jadi anak-anak pasti berpedoman di situ, dan itu pasti akan melanjut ke kehidupan bermasyarakatnya. Nah, strategi menurut saya yang pertama dapat mengkombinasikan antara nilai tradisional dan nilai modern. Contohnya kalau di sekolah mungkin dengan memberikan pengetahuan tentang apa aja sih budaya tradisional di Indonesia, terus dan mengaitkannya dengan modern. Mungkin kita bisa meminta mereka untuk membuat video atau mereview atau menganalisis budaya di sekitarnya. Jadi tidak hanya menganalisis, tapi mereka juga harus paham asal usulnya, manfaatnya, nilai-nilai yang terkandungnya. Terus juga bisa mengajari mereka cara-cara kayak tradisional, kayak pendidikan wayang. Kita ajarkan gimana sih cara main wayang tuh kayak gimana, terus tarian tradisionalnya itu kayak gimana juga. Nah, dengan mengkombinasikan lagi menggunakan teknologi, mungkin mereka bisa membuat video atau apa yang bisa dipublish, sehingga kan kebudayaan itu yang dipublish itu akan menyebar. Apalagi kan sekarang mudah kan untuk menyebar, apalagi di platform TikTok itu. Terus itu kan untuk nilai tradisionalnya. Nah, di Indonesia ini kan banyak
agama, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu tuh, dan mereka pasti punya tradisi-tradisi sendiri. Contohnya di Jawa sama di Bali itu kan udah beda tradisinya. Nah, apabila seseorang itu dibekali nilai-nilai pendidikan Islam, nilai Islam, pasti dia akan tahu, oh, kalau di Islam itu ada yang namanya ini, tujuannya untuk ini, dan nilai Islamnya tuh kayak gini, kayak metode, terus apa, tidak apa itu yang 7 bulanan atau grebek di Jogja itu pasti kan mereka tahu enggak gitu. Nah, dengan nilai pendidikan Islam itu anak-anak bisa punya benteng, mereka punya landasan. Di Islam tuh kayak gini, kayak ada batasannya gitu loh. Dia tahu nilai-nilai di Islam kayak keharmonisan dan saling menghargai antar sesama. Terus karena di Indonesia itu juga banyak agama, mereka pasti juga bisa saling bertoleransi, tapi mereka tetap berpegangan ke nilai-nilai keislamannya. Jadi sangat penting menanamkan nilai pendidikan Islam. Nah, nilai pendidikan Islam itu sangat penting karena dengan mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam, seseorang tuh akan tahu, oh, kalau di Islam itu nggak boleh kayak gini, terus kalau seperti ini tuh di Islam tuh kayak gini gitu. Contohnya kayak ada tahlilan gitu kan, mungkin ada beberapa orang yang menganggap kalau tahlilan kan kita ada doa di akhir biasanya. Ada yang kayak, loh kok malah doa sama yang meninggal, kok nggak sama Allah, padahal di situ kan kita tuh tawasul kan sama si wali yang kita ziarahi, atau kalau dengan keluarga kita kan berarti kita mendoakan yang di kuburan, yang di makam gitu. Dan itu tuh kan ada dibahas di Islam, makanya kita perlu menerapkan pendidikan Islam. Di Islam kan banyak, bahkan semua hal terkecil pun dibahas, tapi tergantung kita mempelajarinya atau tidak. Jadi nilai pendidikan Islam itu sangat penting diterapkan, apalagi sejak dini, apalagi menanamkan tentang sholat 5 waktu atau hal-hal kecil seperti saling tolong menolong, menghargai, tidak berbicara kotor gitu. Nah, selain itu juga ada strategi bahwa anak muda itu harus tahu tradisi dengan menanam, kayak mungkin bisa dengan mengajak anak muda di sekitar desa untuk ada kayak sinkron gitu antara belajar agamanya sama belajar tradisionalnya. Anak muda itu bisa ikut kayak contoh kecil yang mungkin di desa mungkin kurang. Anak zaman sekarang tuh kan kayak jarang ikut kumpulan pengajian gitu kan, jarang ya, mungkin hanya beberapa. Intinya strateginya itu adalah mengkombinasikan antara nilai tradisional, kebiasaan tradisional dengan teknologi. Bisa dengan video, mengupload tentang kebudayaan di Indonesia, mengupload tentang tradisi-tradisi yang di dalam videonya itu ada nilainya, arti, makna tradisinya kayak gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.